Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa Dewe. Kita akan belajar review lagi. Jadi ada sebuah legend sih kalau menurut gua sih, karena ini dari 97. Gua SMA tuh udah ngelihat Ninja tuh wah banget. Cuma ini yang ada di depan kita adalah Ninja SS. Jadi kita kalau mengenal model naked gini kan taunya kan ada Ninja R yang pakai barong gitu kan, atau Ninja M. Kalau kita ke belakang tahun 97 98 itu ada Ninja Kiss sama Super Keep. Itu bedanya di situ. Jadi ini blok engine-nya pakai Super Keep 1855 bloknya CKD, karena tahun-tahun segitu udah dirakit di Indonesia ya. Sebelumnya kalau kita kenal angkatan Ninja RR tahun 2001, 2002 atau 2003 itu masih CBU Thailand. Jadi beda di bloknya. Ini dia bloknya 1855. Tuh, Super Keep. Dia karbonnya pakai PWL 26. Jadi kalau kita kenal Ninja RR itu pakai VM 28 ya. Kenapa dibedain ukuran karbu? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Karena ini tipe naked, jadi kemungkinan untuk stop and go di jalur-jalur macet tuh lebih enak yang PWL 26. Cuma sekarang tuh udah pada diremerin ya, di ukuran 28 atau 30 pakai PWL 26. Cuma itu udah naiknya ke modif lah, udah beda urusan. Cuma ini udah kondisi standar, bukan udah kondisi standar, cuma kondisi masih standar, cuma ada perubahan minor ya di pelek depan sama pelek belakang. Dia udah pakai punya Ninja RR keluaran 2014 kalau kita lihat warnanya ya, karena aslinya untuk RR tahun-tahun lama itu hitam sama putih, tapi dia warnanya agak gold itu ya, apa sih istilah, titanium ya. Jadi ini 2014 aslinya. Kalau Ninja R atau Ninja S atau Ninja M itu peleknya unik. Jadi di belakang dia pakai ring 18, di depannya pakai ring 17. Alasannya kenapa itu nggak tahu. Mungkin dari segi aerodinamik atau mungkin handling ya. Karena kalau kita bawa Ninja R kondisi standar pakai pelek 18 sama depan 17 tuh agak kurang stabil, terutama di kecepatan tinggi. Jadi kayak ada goyang-goyang. Beda kalau kita pakai Ninja RR ya, jadi stabil banget kalau Ninja RR. Padahal untuk sistem suspensinya kalau gua nilai sih lebih canggihan ini, karena dia pakai Unitrack. Kalau Ninja RR dia tuh langsung ke arem. Jadi kalau menilik ke model-model suspensi kayaknya lebih jagoan, bukan lebih jagoan, lebih canggihan punya Ninja R. Cuma nggak tahu kenapa untuk kecepatan tinggi itu agak kurang stabil. Cuma it's okay, ini Ninja gitu ya. Auranya udah beda gitu kan, apalagi ini Super Keep. Jadi kita kayak ngerasain sensasi dua tak yang benar-benar dua tak gitu kan. Jadi di RPM 7000 atau 6000 ke atas tuh kerasa banget nariknya gitu kan. Beda ya. Kalau kita ngomongin patak tuh flat. Jadi tenaganya linear tuh, dari bawah ke atas tuh linear. Cuma kalau dua tak dia naik. Jadi ke 7000 ke atas tuh naiknya kerasa banget. Nah, itu dua tak. Ini untuk strippingnya masih ori banget. Jadi ini masih ada plastiknya kalau kita lihat. Keren ya, tahun 2014 loh ini. 2014 masih kondisi seperti ini. Strippingnya masih ada plastiknya. Ini gua rasa nggak bakalan dikelentek. Di sini masih ori. Kalau di tangkinya dia pakai model coating. Jadi stiker udah ditimpa pernis. Emang standarnya gitu. Belakang dia masih stripping biasa ya. Dia masih ada kayak lapisan plastiknya. Cuma ini keren. Kalau kita nyari Ninja tahun sekarang ya, ini berasa banget
susahnya kenapa? Rata-rata kalau Ninja, kita ngomong Ninja itu udah bekas motor mainan ya kan. Tahun diri kan, mainan tuh udah minimal ya, knalpot udah ganti itu minimal. Terus untuk mesinnya juga udah oprekan. Itu kebanyakan orang main Ninja di situ, dia udah porting, udah polish lah, udah ganti Vivos lah buat membrannya. Ini membran masih standar semua, karbu standar PWL 26, tabung HSS-nya juga masih nempel. Jadi kebanyakan kalau pemain Ninja tuh ininya udah dibuntu. Jadi dia buat dongkrak kompresi primernya jadi lebih padat. Terus kita beralih ke depan. Kalau kita lihat di sini Ninja S. Ninja SS itu dia pakai model lampu bulat. Jadi kalau kita ke belakang, Ninja Kiss juga pakai lampu bulat, Ninja M. Ya kalau kita menilik Ninja SS itu aslinya dia kayak Ninja R, jadi dia dijepit stang jepit sini, cuma ini diganti pakai Ninja M atau Ninja Kiss. Zaman dulu tuh udah pakai setir begini. Jadi kalau menurut selera saya pribadi lebih bagusan gini ya, karena ini naked gitu. Naked kalau kita kombinasi pakai stang jepit tuh jadinya gimana ya? Kalau stang jepit lebih ke arah sporty buat touring ya. Kalau Ninja RR oke lah, Ninja RR dia pakai jepit karena dia ngejar ke fairing depannya yang pendek. Cuma kalau Ninja S, Ninja M lebih cakepan pakai model stang begini. Itu lebih kelihatan aura nakednya ya. Ini sebagian besar sih masih ori, speedometer juga ori. Untuk klasternya udah beda ya sama yang tahun lama ya. Tahun lama kalau nggak salah dia warna biru, kalau ini udah ada warna krem. Terus di sini cuma ada indikator temperatur, oli sama bensinnya juga nggak ada jarumnya. Beda kalau sama Ninja R ya. Ninja RR tuh dia klasternya ada jarumnya, cuma buat temperaturnya ada pencetan dia. Cuma ini beda. Kalau bensinnya habis dia baru nyala, ini oli habis baru nyala. Temperatur unik sih, unik. Terus cuma ada indikator netral sama top. Dia 6 speed, 1 ke depan, 5 ke belakang, indikator lampu, sen, RPM standar, odometer sama trip meter. Sama seperti motor umumnya. Ini kalau nggak salah keluaran Ninja SS terakhir 2014. Setelah ini kayaknya udah habis era 2 tak ya. Kalau 2014 tuh udah masa-masa peralihan ke 4 tak. Ini udah discontinue juga. Gearnya dia udah diganti pakai triple S. Ukurannya masih standar 14 42 kalau nggak salah. Dia 428 ukuran rantainya. Beda sama Ninja RR, dia 512 kalau nggak salah. Dia udah pakai kipnya di sini. Jadi kalau kita ngobrolin masalah kip, dia sebenarnya kalau Ninja itu generasinya masih jadul. Kenapa gue bilang jadul? Karena dia masih mekanik. Beda sama kalau kita ngomongin NSR, dia udah pakai RC valve, dia pakai servo. Terus TZM dia udah pakai servo juga. Cuma kalau Ninja tuh nggak tahu ya, dia masih mempertahankan mechanical. Jadi di sini dia ada sentrifugal, ada pegas. Jadi ketika RPM 6000 sampai mulai RPM 6000 7000 lah, dia nggerakin di tuas untuk buka katup di atas blok. Jadi di sini tuh ada gear 2 biji. Jadi fungsinya kip ini dia ngerubah timing pembuangan di knalpot. Jadi di RPM atas dia tuh timingnya gedein, dibuka. Ketika dibuka dia tinggi lubang buangnya itu berubah kan. Nah di situ jadi tenaganya jadi kayak ketarik gitu. Cuma kalau dia macet, ketika ngebuka di RPM bawahnya dia kedodoran, jadi suaranya kayak bajai gitu kan, plepek. Nah itu ininya biasanya dia macet karena apa? Karena kerak. Itu penyakit Ninja, karena
kerak yang numpuk di gear di katup kipnya itu dia bikin seret. Makanya untuk pemilik Ninja rajin-rajin lah olahraga gitu kan, buang kerak gitu. Karena kalau kita sayang pakai 2 tak itu bukan bener, malah jadinya rusak gitu kan. Ayolah kita olahraga gitu kan, skipnya dibuka gitu. Ini knalpot juga masih standar pakai catalyze karena dia di Euro 3 ya, buat memenuhin. Waktu dulu itu ada isu emisi, ada emisi di 2 tak ya, karena dulu ada isu emisi di 2 tak. Makanya untuk generasi Ninja mulai tahun 2008 2009 atau nggak salah 2007 itu udah ada katalis. Jadi dia buat biar dia lolos uji emisi. Sama di Ninja ini juga dia pakai katalis. Di sini ada katalis, makanya kalau kita pegang ini knalpot orinya tuh berat banget karena di sini dia ada katalis. Belakang silencer ada sekat, jadi bukan model jaring ya, masih sekat biasa. Ya itu cara bertahan 2 tak, cuma ke belakang udah nggak worth it juga karena ya itu tadi udah nggak lolos buat uji emisi. Cuma ini mesin legendaris banget. Cuma kalau 150 super kit dengan bodi seenteng ini, gua rasa sih udah lebih dari cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut buat test drive-nya. Jadi kita pengen ngerasain sensasi 2 tak sebenarnya. Kalau orang anak-anak Ninja sih bilangnya jenggutan jin ya. Karena di RPM 7000 ke atas tuh sensasinya keren banget gitu kan. Oke, kita coba nyalain dulu, cek sound. Semuanya masih standar, mesin juga standar semua, karbu standar, filter standar. Jadi kalau knalpot standar tuh kayak kurang ngetring ya, karena suara tawonnya yang kita kangen ya, 2 tak tring. Cuma karena kita ngejar standar di sini, makanya masih bertahan di knalpot orinya. Suara mesinnya masih halus banget. Halus ya. Ini pengereman depan belakang masih pakai punya Ninja RR. Dia cuma ganti bracket ini. Ini bracketnya aslinya kalau Ninja S atau Ninja SS atau Ninja R itu dia kecil cakramnya. Makanya dia butuh bracket buat Ninja RR. Di belakang juga sama. Kalau belakang PNP. Cuma di sini kita rubah di bagian busingnya, di sini kita tipisin. Sebenarnya nggak ditipisin bisa, tapi agak sedikit banyak effort ya, karena dia aremnya sempit, pelek RR lebih lebar, jadinya makanya kita perlu agak tarik. Cuma kalau mau gampang sih pakai busing tapi ditipisin. Cuma selain itu overall PNP sih peleknya. Dudukan gear semua, knob gear semua sama. Oke, lanjut. Setelah ini kita mau test drive. Oke, kita lanjut test drive. Cuma nggak bisa top speed juga kan, jalanan kampung soalnya nih. Ini RPM masih pakai kabel, makanya dia goyang. Jadi beda kalau pakai electrical ya. Kalau kita ke motor-motor sekarang kayak FU, Sonic, Satria RU pun dia udah pakai electrical, makanya dia nggak goyang. Ini RPM-nya masih pakai kabel seling kayak speedometer, makanya dia agak sedikit goyang ya. Cuma it's okay. Lebih enak troubleshootingnya ya daripada kita pakai electrical. Kalau mati pun puyeng juga. Kalau ini paling kalau mati, kalau nggak gearnya selingnya putus, itu aja udah. Oke, langsung kita test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 tak tuh kalau dingin agak berbet ya, agak kurang nampol. Cuma sensasinya itu ya 2 tak ya.
enak ya. Jadi dia nariknya di 7.000, enak banget ya. Jadi kalau standar tuh masih bisa dipakai pelan, enak masih. Beda kalau udah portingnya tuh dia ada goyang-goyang gitu, cuma ini masih enak banget. Dia di 6.700 mulai buka dia kitnya. Tuh atap bikin kangen ya. Teriakannya itu loh, aduh. Ini meskipun standar juga masih enak banget. Dia masih padat. Ya agak kurang gede setelan gasnya ya, cuma overall masih enak banget ya. Oke, sementara gitu aja dulu kali ya share masalah perninjaan. Overall Ninja itu masih layak lah buat dikoleksi ya. Terutama sekarang di tahun-tahun sekarang lebih susah nyari 2 tak ketimbang nyari 4 tak. Karena kebanyakan yang komplit, yang utuh tuh susah banget nyarinya. Cuma buat yang punya masih standar, saran gue sih tetap dijaga aja, jangan diapa-apain. Biarkan dia seperti apa adanya, karena aura ninjanya lebih berasa ya. Oke, sementara share kita bisa daya kita sudahi dulu. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.